tidak bernapas sama seperti filmnya. Ini adalah sesosok hantu wanita yang mulutnya ini hantu bersosok wanita berambut panjang dan bergaun atau berbaju putih. Ya hampir sama dengan kuntilanak ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, si Dano. Oke, terima kasih buat kalian sudah menonton video ini. Saya harapkan kalian menonton video ini sampai selesai, supaya kalian mengerti apa yang saya sampaikan di video ini. Semoga yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang sama Tuhan Yang Maha Esa. Dan di video kali ini aku akan mengasih tahu kalian 7 hantu luar negeri yang sangat terkenal di Indonesia. Oke, langsung aja. Yang pertama itu ada hantu yang bernama vampir. Pasti kalian udah tahu apa itu hantu vampir, yang bagaimana itu, karena sudah banyak sekali film-film vampir itu masuk di Indonesia. Hantu vampir merupakan hantu mayat hidup yang berasal dari Cina. Kalau di Cina itu biasa disebut dengan hantu jiangxi, bukan vampir. Jiangxi artinya itu mayat hidup atau mayat yang dibekukan. Jadi mereka manggilnya jiangxi, bukan vampir. Kebanyakan seperti itu. Ya sama persis kayak film-film yang pernah kalian sudah menonton ya. Yaitu mereka itu hantunya itu, mereka hantunya nggak bisa berjalan, tetapi hantunya melompat sambil tangan begini, melompat-lompat dan tidak bisa jalan. Hampir sama dengan hantu Indonesia, yaitu pocong. Kebanyakan seperti film-film yang pernah kita tonton itu ya cuy ya. Kebanyakan hantu vampir itu sering sekali tangannya dimajukan dan melompat-lompat, dan kalau ketemu dengan mangsanya itu langsung dicekik. Gini, dia langsung dicekik. Dan konon katanya cara menangkal hantu vampir ini itu dengan cara kita tidak bernapas sama seperti filmnya. Banyak sekali film seperti itu ya, kalau dia tutup hidung, hantunya itu nggak bisa lihat. Jadi kalau kita bernapas itu langsung dikejar, seperti film Boboho kalau nggak salah. Itu sangat lucu, sangat kocak dan lucu sekali film itu. Itu dia hantu dari Cina. Oke, langsung kita yang ke nomor 2. Yang kedua itu ada hantu Dracula. Pasti kalian semua nggak tahu kan, Dracula ini berasal dari hantu mana? Saya kasih tahu sama kalian, ini adalah hantu dari Rumania. Rumania itu terkenal sangat angker sekali. Dracula itu diartikan seperti hantu kalilawar yang bisa terbang dan membunuh manusia. Dan wujudnya itu seperti manusia juga. Pasti kalian tahu bagaimana wujud Dracula, karena banyak juga film Dracula yang masuk ke industri perfilman Indonesia. Jadi semua masyarakat Indonesia pasti tahu hantu Dracula. Jadi hantu Dracula ini itu memakan mangsanya dengan cara menggigit leher dan menghisap darahnya, sama seperti kalilawar. Bisa itu darah manusia dan darah hewan. Dia sama seperti film-film yang pernah kalian nonton cuy ya. Pasti seperti itu. Tapi kita nggak tahu apakah memang benar ada atau enggak. Sepertinya itu di luar negeri. Adanya itu hanya di Rumania. Di Indonesia hantu Dracula itu tidak ada, tapi terkenal di Indonesia. Dan yang ketiga, hantu Annabelle. Hantu Annabelle mulai dikenal di Indonesia karena adanya sebuah film horor yang berjudul Annabelle. Jadi film Annabelle ini menceritakan sebuah sosok boneka yang dimasuki oleh iblis jahat atau roh jahat. Dan film ini itu diangkat dari kisah nyata ya cuy ya. Jadi menurut ceritanya, boneka Annabelle ini dimasuki oleh sosok pengantin yang sangat cantik ke dalam boneka tersebut. Dan pengantin itu namanya adalah Annabelle. Jadi disebutlah hantu Annabelle. Gadis ini dibunuh di sebuah apartemen yang ada di Amerika Serikat. Dan karena gadis ini dibunuh di apartemen yang ada di Amerika Serikat, konon katanya apartemen tersebut sangat berhantu dan sering sekali diteror dengan boneka Annabelle tersebut. Jadi Annabelle ini adalah hantu yang berasal dari Amerika Serikat. Sangat terkenal sekali di Amerika Serikat. Karena hantu Annabelle ini sangat terkenal di Amerika Serikat, jadi ada seorang sutradara yang langsung membuat filmnya ini. Dan setelah sutradara itu membuat film tersebut,
film ini langsung viral ke mancanegara, ke seluruh dunia, dan akhirnya masuk ke Indonesia. Dan itu kenapa masyarakat Indonesia sangat mengenal hantu Annabelle. Dan yang keempat itu ada hantu La Llorona. Dan ini adalah hantu dari Amerika Tengah, yaitu tepatnya di negara Meksiko. Llorona ini adalah sesosok hantu wanita cantik yang sering sekali menangis. Konon La Llorona itu adalah seorang hantu Maria, seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya, kemudian membunuh anak-anaknya dengan cara ditenggelamkan. Dan di masyarakat Meksiko percaya bahwa setelah bunuh diri, Maria ini tidak diizinkan masuk ke surga. Dan kemudian dia turun ke bumi dan mencari anak yang sudah dia bunuh. Dan itulah kenapa sebabnya dia selalu menangis. La Llorona ini adalah seorang hantu wanita yang katanya itu sosoknya cantik dan sering menangis. Karena dia matinya bunuh diri, dia tidak diterima lagi masuk surga. Akhirnya dia turun ke bumi untuk mencari anaknya yang sudah ia bunuh tadi. Bisa jadi ini adalah sesosok hantu yang menyesali perbuatannya yang sudah membunuh anaknya sendiri dengan cara menenggelamkannya, sehingga dia selalu terdengar menangis oleh orang-orang yang ada di negara Meksiko. Dan yang kelima itu ada hantu Kuchisake Onna yang berasal dari Jepang. Kuchisake Onna ini adalah sesosok hantu wanita yang mulutnya robek. Yang dulunya sebelum dia mati atau meninggal, Kuchisake Onna ini dipercaya sebagai istri seorang samurai yang sangat cantik. Namun karena cemburu dan dikira selingkuh, kemudian suaminya sangat marah sekali cuy dan merobek mulut istrinya sendiri. Hantu ini selalu berkeliaran di tempat sepi, di jalanan sepi, dengan menggunakan masker dan membawa gunting untuk membunuh anak-anak. Sangat serem juga ya. Yang keenam ada hantu Flying Dutchman. Flying Dutchman merupakan hantu yang berwujud kapal besar yang mengarungi lautan. Flying Dutchman ini selalu menghantui para pelaut atau para nelayan yang sedang berlayar mencari ikan. Dan konon katanya hantu ini berasal dari Belanda. Dan konon ceritanya kenapa ada hantu kapal tersebut, itu dulu katanya itu ada sebuah kapal besar yang sedang berlayar, tenggelam dan sampai sekarang tidak ditemukan. Bisa jadi karena tidak ditemukannya kapal tersebut, akhirnya kapal tersebut menjadi gentayangan di lautan. Dan yang terakhir ada hantu Sadako. Sadako ini merupakan hantu yang sangat terkenal juga di Indonesia ya. Yaitu Sadako ini hantu bersosok wanita berambut panjang dan bergaun atau berbaju putih. Ya hampir sama dengan kuntilanak ya. Kalau di Indonesia itu kuntilanak. Ya kalau di Jepang itu namanya Sodako, mungkin seperti itu, mirip-mirip ya. Dan hantu ini sering melayang-layang untuk menuntut balas dendamnya pada orang yang sudah membunuh dia. Dan banyak juga yang mengatakan sebenarnya dia bukan mati dibunuh, tetapi dia mati karena bunuh diri. Hantu Sadako ini sangat terkenal di Indonesia karena sudah banyak dijadikan film. Oke teman-teman, menurut kalian dari ketujuh yang sudah saya ceritakan tersebut, kira-kira hantu mana yang paling serem? Apakah masih hantu Indonesia atau dari luar negeri? Oke, silakan kalian komen di bawah ya. Kira-kira hantu mana yang paling serem? Kalau menurut saya pribadi, hantu Indonesia lebih sangat menyeramkan. Ada yang setuju? Silakan komen di bawah. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Semoga yang nonton selalu diberi kesehatan dan panjang umur dan dijauhkan dari hal-hal buruk, dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, buat kalian yang suka dengan video ini, silakan diklik subscribe-nya untuk mendengarkan cerita-cerita saya selanjutnya.
Sampai jumpa di video saya selanjutnya.